Salam NKRI teman-teman semuanya. Dalam podcast Total Politik, M. Kodari atau yang akrab disapa sebagai Mr. Q membeberkan potensi-potensi atau kemungkinan besar Partai Golkar tidak akan loyal kepada Prabowo Subianto. Ada beberapa hal penyebabnya, misalnya saat ini Partai Golkar sedang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang pada saat pemilu kemarin selalu menyerang Prabowo dan Jokowi. Tidak hanya menyerang secara politik, tetapi juga menyerang secara personal. Nah, kalau begitu, mari kita simak yang berikut ini. Jadi kata kuncinya sekarang bukan kuat-kuatan, tetapi siapa yang lebih loyal. Siapa yang lebih bisa dipercaya untuk mengawal agenda Indonesia Maju. Nah, itulah tanpa reserve ya. Ukurannya tanpa gimana? reserve. Ukuran kepatuhan, keloyalan, ketulusan. Bisa lihat proses-proses ke belakang. Sekarang bandingkan antara Jokowi dengan Airlangga. Siapa yang memberikan lebih banyak kepada Prabowo? Siapa yang lebih berjasa kepada Prabowo? Siapa yang garisnya lurus? Siapa yang mau belok-belok? Ya kan? Pada hari ini misalnya, balik lagi saya ulang tuh. Udah saya pernah sampaikan di tempat yang lain. Di Golkar itu ada lembaga-lembaga yang dirangkul untuk survei, itu orang-orang yang menyerang Pak Jokowi dan menyerang Prabowo. Misal SMRC, Carta Politika, Polmark itu menyerang. Ya oke, Hasan Nasbi, Cirus, M. Kodari, Indobarometer nggak dimasukin nggak apa-apa. Tetapi yang nyerang-nyerang jangan dimasukin dong. Menurut saya itu menunjukkan tidak ada keberpihakan terhadap Pak Prabowo. Kalau gini loh, bos lu diserang-serang, ya kan? Habis itu lu masukin orang yang nyerang itu ke dalam tim lu. Logis nggak tuh? Hormat nggak sama bos lu? Menurut gua enggak. Menurut gua gitu. Dan ini nyerangnya udah bukan nyerang politik, tapi nyerang personal. Nyerang personal, nyerang politik juga, mau memakzulkan dan seterusnya. Kalau dalam konteksnya EF, menurut saya itu menggambarkan bahwa hatinya itu ada atau tidak gitu loh. Itu. Hatinya ada atau tidak? Ya, silahkan simpulkan sendiri. Sekali-sekali kita bahasa politik lah. Kalau gayanya menghindari delik ya? Saya kan udah mulai diserang-serang nih misalnya. Wah itu Kodari surveinya nggak akurat itu tahun 2023. Katanya surveinya 7,7, kemudian ternyata Golkar 15. Bos, survei setahun lalu kemudian Anda anggap linear dengan tahun depan itu dari Anda tuh nggak ngerti survei, ya kan? Iya, kalau setahun tuh udah berubah banget, perubahan-perubahan bisa terjadi. Ya. Iya. Anda kan mengambil tindakan atas hasil-hasil. Iya, gitu. Kecuali Anda diam. Iya. Artinya Anda berjuang. Iya, betul. Yang kedua, kalau bicara Pilpres, siapa orang paling akurat? Kan ya Mr. Q lah, kan begitu kan. Iyalah. Yang lu nggak berani ngomong kok, kita yang ngomong kok. Gitu. Iya. Dulu awalnya waktu bulan Oktober potensi menang, tapi belum sekali putaran. Kita bertindak kan jadi sekali putaran kan begitu kan. Ini kan menjawabnya Adik tadi kan gitu. Kalau jadi menteri Pak Bowo. MQ itu bukan lagi Mr. Q, Menteri Kodari. Apalagi yang urusan podcast ini kan. Jangan sampai yang urusannya membangun jalan kan jauh gitu dari kita kan. Jadi kita pasti terproteksi kalau karena sesama podcaster kan. Menteri PU gitu kan nggak ada hubungannya sama kita kan. Kita undang Mr. Q malah dicor nanti depan sama stafnya. Suruh Pak Menteri banget. Iya. Tapi sengaja saya nggak jawab. Pertama kan memang nggak mutu. Masa survei tahun lalu disamakan dengan tahun ini kan jelas nggak mutu itu. Yang kedua nggak ngomongin soal Pilpres. Gitu. Setahu saya juga lembaga lain ada kok yang memang angkanya juga masih kecil-kecil Partai Golkar pada waktu itu. Itulah tadi penjelasan M. Kodari soal potensi Partai Golkar yang tidak akan loyal kepada Prabowo Subianto. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!